Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn it. Shalom, selamat bertemu dalam ibadah online Minggu 7 Maret 2021. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini tema yaitu murah hati yang diambil dari Lukas 10 ayat 29 sampai 37. Belum kita baca. Gaya hidup murah hati atau memberi itu berkaitan atau berhubungan erat dengan gaya hidup mengasihi. Orang bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi orang yang mengasihi itu pasti memberi. Jadi selalu harus ada tindakan. Nah, mari kita belajar beberapa hal yang diajarkan Tuhan Yesus mengenai gaya hidup bermurah hati. Kalau kita membaca seluruhnya mungkin waktunya ya saudara. Kita akan mulai dari ayat 33. Di sini dikatakan, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kalau sebelum kami bahas, kita lihat ayat-ayat sebelumnya, ada seorang ahli Taurat yang bertanya atau pada hasilnya, dia itu mencobai Tuhan Yesus. Tuhan, apa yang harus kuperbuat supaya aku dapat hidup kekal? Itu lalu jawab Yesus, kasihilah Tuhan dengan segenap hati dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi gaya hidup orang Kristen itu adalah gaya hidup mengasihi atau murah. Mari kita pelajari beberapa hal tentang gaya hidup bermurah hati. Seperti tadi dibaca di ayat 33, seorang Samaria, dia dalam perjalanan tempat itu, dan ketika melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Di sini kita lihat orang Samaria itu sedang dalam perjalanan. Padahal kalau kita baca sebelumnya, ada dua orang. Seorang imam yang baru pulang dari Yerusalem. Berarti dia baru pulang dari Bait Allah ke Yeriko. Yang kedua, seorang Lewi. Orang Lewi itu kalau pada zaman dahulu, itu adalah kaum atau orang pilihan Allah yang dikhususkan untuk melayani dalam Bait Allah. Nah, pada waktu mereka melihat seorang Yahudi yang sedang dalam keadaan sakit atau kesakitan, habis dirampok, mereka melihat itu segera dilewati aja dan melewati seberang jalan. Kemudian juga orang Lewi itu. Di sini Tuhan mengumpamakan orang Samaria ini di dalam perjalanan, pada waktu dia melihat korban, dia turun mendatangi. Jadi tidak lewat seperti tadi Tuhan. Mendatangi, dan bukan saja mendatangi, apa yang dilakukan di sini? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia pergi kepadanya, jadi menghampiri, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Kalau melihat sejarah orang Samaria itu orang yang dimusuhi orang Yahudi. Dan korban ini adalah seorang Yahudi yang sedang dalam keadaan buruk.
Tetapi orang Samaria itu tidak melihat siapa yang korban itu. Dia langsung mendatangi, dan bukan saja hanya mendatangi, tetapi dia membalut luka-luka, merawatnya, kemudian diajak naik kuda tunggangannya menuju ke penginapan. Jadi bukan saja, tapi dia bukan saja datang melihat, tapi dia menghampiri, merawat, membawa ke penginapan. Jadi ada perhatian, lalu memberikan waktu, kemudian dia merawat sampai tuntas. Jadi kita lihat orang Samaria ini tidak melihat keberadaan siapa korban itu. Padahal kalau kalau kita biasanya nggak kenal, nggak usah. Tapi inilah satu contoh orang Samaria, tidak membeda-bedakan. Demikian juga yang kita lihat sekarang ya. Banyak kita mau memberi atau menolong kalau orang itu sudah baik sama saya, orang itu sudah pernah menolong saya, orang itu sekelompok saya, baru kita mau menolong. Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa memberi tanpa membedakan, dari dalam ayat 33. Kemudian ayat yang ke-35 saudara. Ayat 35 di sini katakan, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ayat 33 sampai 35, apa yang dikatakan? Yang pertama, dia tidak membedakan, segera datang mendatangi korban, kemudian merawat. Yang kedua, dia tidak hitung-hitungan. Biasanya kalau ada kita bilang, waduh, apa yang dia lakukan? Dia membalut, terus luka-luka itu merawat, disirami dengan minyak dan anggur. Padahal kalau pada zaman itu, anggur itu adalah gambaran dari kekayaan. Jadi dia mengorbankan hartanya. Kemudian tidak sampai di situ saja, diajaknya dibawa naik ke kuda tunggangannya, dibawa ke penginapan, di situ dirawat. Jadi murah hati itu bukan hanya sekedar kita, tapi kita melakukan suatu tindakan sampai tuntas. Dan ayat ke-35 tadi, dia masih berkata pada pemilik penginapan, dikatakan di sini bahwa rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Dia memberikan 2 dinar. Tolong dirawat orang ini. Kalau misalnya ada kekurangan, nanti aku akan datang kembali dan akan menggantinya. Nah, ini adalah satu contoh daripada Tuhan Yesus, bagaimana kita bermurah hati. Jadi bukan hanya sekedar ibadah, tetapi lakukan suatu tindakan, tidak hitung-hitungan. Lalu yang ketiga tadi, jangan mengharapkan imbalan. Kita lihat di sini, orang Samaria itu memberikan 2 dinar kepada si pemilik penginapan. Tolong dirawat, dan kalau kurang, nanti aku menggantinya pada waktu kembali. Dia tidak mengharapkan imbalan. Inilah satu contoh yang baik. Seorang Samaria yang katanya dulu dimusuhi, sekalipun dimusuhi, dia tidak melihat latar belakangnya. Dia mau menolong, dan dia tidak hitung-hitungan, juga dia tanpa pamrih. Nah, contoh ini, inilah yang dikehendaki Tuhan. Kita bisa baca di dalam Lukas 6. Lukas pasal 6 ayat
36, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi murah hati adalah salah satu ciri khas dari orang yang mengasihi, seperti Bapa di surga. Karena itu setelah kita melihat apa-apa atau hal-hal yang harus kita lakukan dalam bermurah hati, jadi bukan hanya kita iba atau mengatakan aduh kasihan, tapi kita melakukan suatu tindakan merawat, membantu, menolong, mengorbankan waktu, tenaga, harta kita untuk menolong. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Mengapa kita harus bermurah hati? Dan ini bukan hanya A, B, C, tetapi setiap kita. Mari kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 17-18. Yohanes 3 ayat 17-18. Satu Yohanes 3 ayat 17-18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi ini ada titik tolak atau kenapa kok kita harus mengasihi atau kita bermurah hati. Dan kita juga akan baca Matius 5 ayat 7. Matius 5 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Di sini dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudaraku, apa sih dasarnya kita murah hati? Murah hati itu bukan usaha kita sebenarnya. Murah hati itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada kita. Kita akan baca di dalam Roma 9. Roma 9 ayat 15. Jadi dikatakan Roma 9 ayat 15-16. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi murah hati itu sebetulnya bukan karena usaha, tetapi Tuhan memberikan kepada setiap kita. Ini bisa kita ibaratkan begini. Seseorang memberikan baju yang indah. Kemudian kita bisa memakainya ataupun karena kita enggan, kita simpan. Dan kemudian bahkan karena kita simpan, kita lupa. Nah, karena lupa, bahkan mungkin dapat membangun. Demikian juga Tuhan memberikan kita murah hati. Murah hati kalau kita tidak mempergunakan.
Maka kan tadi katanya baju yang indah, kita memberi keindahan pada baju kita. Tapi kalau kita mempergunakan, itu adalah yang dikehendaki Tuhan. Kenapa? Saya katakan menghargai pemberian atau anugerah Tuhan, yaitu dengan mempergunakan. Misal contohnya kalau kita misalnya memberi seseorang atau saya diberi anak tuh, kok enggak dipakai, enggak seneng ya. Demikian juga Tuhan memberikan supaya kita mempergunakan di dalam kehidupan kita. Jadi ingat bahwa kita harus bermurah hati, karena murah hati itu satu yang karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang kedua, yaitu bahwa murah hati itu cerminan dari pribadi Allah. Ini bisa kita baca di dalam Lukas 6 tadi ayat 36, kembali. Lukas 6 ayat 36 katakan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi cerminan dari Bapa. Oleh karena itu, kalau kita tidak contohnya gini. Setiap anak katanya selalu tujuan orang tua yaitu untuk supaya anak itu memberi nama yang baik. Demikian juga di surga. Tuhan memberikan hal-hal yang baik, murah hati itu supaya apa? Supaya digunakan di dalam kehidupan kita. Karena kita seperti Bapak yang memberikan teladan yang baik itu akan menghasilkan satu kualitas anak yang semuanya dengan moral yang baik. Demikian juga Bapak di surga. Bapak di surga memberikan karunia murah hati. Itu tujuannya apa? Supaya kita juga menyalurkan murah hati itu kepada sesama. Dan murah hati itu harus bisa terlihat dan dirasakan oleh orang lain atau orang sekeliling kita, sehingga orang itu bisa melihat pribadi Allah ada dalam kehidupan kita. Itulah tujuan. Kenapa kita harus mengasihi? Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa murah hati itu adalah produksi dari kasih. Kita masih ingat kalau kita baca di dalam 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu murah hati, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan selanjutnya. Kemudian kalau kita baca di dalam Galatia 5 ayat 22-23, bahwa murah hati itu adalah salah satu buah-buah roh. Buah-buah roh itu apa? Buah-buah yang dihasilkan oleh orang-orang yang dipimpin oleh roh Allah. Kemudian kita akan baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Yang dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi, kalau seseorang yang tidak bisa atau belum bisa mengasihi, berarti dia belum mengenal Allah dengan benar. Karena Allah itu kasih. Dan tadi katakan kita itu cerminan. Oleh karena itu, saudaraku, mari. Kenapa murah hati ini kemudian disampaikan, yaitu dan kebetulan ini musim pandemi. Kita lihat saudara, begitu banyak orang menunjukkan belas kasihan. Ada yang memberi dipilih sana, oh aku mau memberi sana, tapi biasanya itu ada golongan-golongan yang mereka hampiri, kemudian difoto. Jadi supaya apa? Dilihat orang. Tuhan tidak menginginkan atau hal-hal yang
Tuhan ingin supaya kita menunjukkan murah hati yang betul-betul tulus. Jadi bukan hanya sekedar memberi, tetapi memberi dengan suatu tindakan. Tindakan itu apa? Memberikan waktu, perhatian, harta dan sebagainya kepada orang yang membutuhkan. Harus tanpa perbedaan. Jangan membeda-bedakan, itu golonganku, itu sukuku, atau itu orang yang baik sama aku. Tidak. Semua, seperti orang Samaria, sekalipun musuh, dia juga murah. Kemudian yang kedua, murah hati itu tidak hitung-hitungan atau hitung rugi. Dan yang ketiga, murah hati tanpa pamrih. Kenapa? Orang yang menunjukkan murah hati itu dengan pamrih biasanya itu tidak bisa memberikan dengan sukacita. Dia hitung-hitungan rugi enggak ya, rugi enggak. Tapi Tuhan yang bahwa kita mengasihi itu tanpa jangan mengharapkan imbalan. Itu dari Allah. Dan ayat yang terakhir kalau kita baca tadi, bermurah hatilah dengan sukacita karena Tuhan akan memberikan kemuliaan. Nah, dari ayat yang di atas, setelah kita tahu murah hati itu jangan membedakan, murah hati yang memberi itu tanpa pamrih, murah hati tanpa atau jangan mengharapkan imbalan, maka Tuhan sendiri yang akan memberikan kemurahan. Mari saudaraku, melalui pelajaran hari ini, mari kita menghidupi murah hati itu lewat dengan mengasihi, dengan memberi dan murah hati kepada setiap orang yang membutuhkan. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan apa yang kita lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Ajar kami Tuhan bersyukur atau mensyukuri setiap berkat yang kami terima, dan ajar kami juga untuk menyalurkan berkat-berkat Tuhan itu sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu dan terpujilah kasih-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.